Kali ini Saifur Project akan mempersembahkan sebuah sejarah tentang adanya kereta api di dunia. Kereta api merupakan bagian penting dalam transportasi seperti yang kita kenal sekarang, dari penumpang hingga kargo. Karena kereta api telah membantu kita mencapai tujuan selama berabad-abad. Tapi bagaimana perjalanan kereta api dimulai? Siapa sebenarnya penemu mesin ini? Transportasi manusia dan barang yang efisien merupakan permasalahan yang telah ditangani oleh banyak penemu selama ribuan tahun. Sejak peradaban modern pertama mulai menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara. Meskipun transportasi tidak berkembang banyak sebelum diperkenalkannya industri manufaktur land listrik, setelah itu para penemu melahirkan salah satu industri yang paling vital dalam peradaban manusia modern, industri kereta api. Di sini kita akan menelusuri siapa yang menemukan kereta api dan bagaimana ide ini muncul. Yang pertama, siapa penemu kereta api? Richard Trevithick, seorang insinyur dan penemu pertambangan asal Inggris, membangun kereta api pertama pada tahun 1804. Kereta api ini ditengarai oleh mesin uap dengan roda gila yang besar bahkan hingga aksi batang piston, sehingga memberikan dunia mesin pertama yang dapat mengangkut orang dalam jumlah besar dan barang. Bagaimana ide ini kereta api diputuskan? Cara menentukan cara transportasi efisien telah diteliti oleh banyak penemu selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan banyak penemu seperti pengenalan listrik dan industri manufaktur yang menyebabkan berkembangnya industri kereta api. Namun kelahiran kereta api tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat dan tidak dilakukan oleh satu orang saja. Sebaliknya, hal ini merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh banyak orang selama berabad-abad. Meskipun demikian, mungkin mudah untuk menentukan dengan tepat orang yang menemukan kereta api. Namun mencari tahu kembali orang-orang yang memberikan ide dasar dalam transportasi kereta api yang mendorong dibangunnya kereta api pertama adalah hal yang rumit. Meskipun kekurangan tenaga uap, gas, dan listrik dan tidak berfungsi secara maksimal, banyak contoh kereta api primitif dapat ditelusuri kembali ke masa lalu jauh sebelum kereta modern diperkenalkan. Sejarah singkat kereta api. Pada zaman dahulu, jalur kereta digunakan untuk mengangkut orang dan barang dan ditarik oleh lembu atau kuda. Meskipun jalur kereta api aman dan cepat pada saat itu, para penemu menginginkan lebih. Mereka menginginkan lokomotif otomatis yang dapat mengangkut orang dan orang yang secara efisien. Pada tahun 1698, Thomas Savery menemukan mesin uap, namun mesin uap pertama berkekuatan rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk menggerakkan kereta api. Kemudian pada tahun 1763, James Watt mengembangkan proses engkol yang mengubah tenaga uap untuk mencapai gerakan melingkar. Penemunya menyebabkan terciptanya lokomotif bertenaga uap dan kapal uap. Tidak lama kemudian, penemu soal asal Inggris Matthew Murray menjadi seorang pertama yang membangun lokomotif bertenaga uap. Mengikuti Matthew, Richard Trevithick memamerkan seri kereta api. Evolusi kereta api. Selama bertahun-tahun, kereta api telah berkembang dalam berbagai cara dan mereka akan terus berkembang dengan kemajuan teknologi baru. 1812-1848, lokomotif uap. Pada paruh pertama abad ke-19, lokomotif bertenaga uap secara bertahap mendapatkan popularitas dengan inovasi lokomotif Richard Trevithick. George Stephenson, terkenal sebagai bapak kereta api, membangun jalur kereta api pertama dari Liverpool ke Manchester. Dia juga membangun banyak lokomotif eksperimental. 1879, kereta api yang menggetarkan. Werner von Siemens, pendiri Siemens, mendemonstrasikan kereta penumpang listrik pada tahun 1879. Tak lama kemudian pada tahun 1881, Siemens menciptakan jalur tram listrik pertama di dunia. Pada dekade berikutnya terdapat peningkatan kebutuhan untuk mengendalikan polusi yang seiring dengan berkembangnya arus balik membantu dan berkembangnya kereta listrik. Tahun 1892 sampai 1945, desialisasi. Setelah diperkenalkannya mesin diesel, dilakukan penelitian tentang bagaimana solar dapat bermanfaat bagi perkereta apian. Pada abad awal ke-20, ditemukan bahwa mesin diesel memiliki rasio daya terhadap kecepatan yang lebih besar dan sangat efisien. Setelah tahun 1945, mesin diesel membuat lokomotif uap menjadi langka di negara maju. Tahun 1945 sampai sekarang, kereta api diesel listrik. Setelah mesin diesel menggantikan sistem kereta api bertenaga uap,
para inovator mulai mengeksplorasi metode penggerak kereta api yang lebih efisien. Dan melalui eksperimen disimpulkan bahwa dari semua sistem diesel atau listrik harus menjadi standar. Selain itu, sistem diesel listrik semakin berkembang pada paruh kedua abad ke-20 hingga sekarang. Kereta api revolusioner. Kereta api Liverpool dan Manchester. Kereta api ini menempuh jarak 31 mil antara Liverpool dan Manchester. Kereta api bertenaga uap pertama yang mengangkut penumpang dan barang melintasi jalur kereta api ini. Apalagi kereta api ini mengangkut lebih dari 500.000 penumpang dan kapas. Jalur kereta api Baltimore dan Ohio. Pada tahun 1827, jalur kereta api ini menjadi jalur kereta api Amerika pertama yang beroperasi dengan jadwal reguler dan mengangkut orang dan barang. Kereta api pertama, kereta api Panama pada tahun 1855. Jalur kereta api Panama adalah pertama yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Hal ini membuat perjalanan melintasi lautan lebih mudah bagi penumpang yang melakukan perjalanan ke pantai barat dan timur Amerika Serikat. Kereta api bawah tanah metropolitan. Kereta api mulai berjalan di bawah tanah pada tahun 10 Januari 1863. Saat itu, kereta api menempati ruang bawah tanah yang tidak diperpakai dan mengubah cara pengoperasian kereta api. Selain itu, kereta bawah tanah pertama di dunia merupakan jalur sepanjang 4 mil yang mengangkut sekitar 30.000 penumpang pada hari pertama. Manfaat kereta api. Berikut adalah beberapa keunggulan sistem kereta api yang dibandingkan sistem transportasi lainnya. Keandalan. Kereta api sangat andal dan lebih aman dibandingkan pilihan transportasi lainnya dalam kondisi cuaca yang menantang seperti hujan dan kabut dan lain-lain. Kecepatan. Kecepatan kereta api tergolong tinggi dibandingkan alat transportasi darat lainnya. Itulah sebabnya mereka seumpama untuk area dengan lalu lintas tinggi. Organisasi. Kereta api memiliki rute dan jadwal yang terorganisir dengan baik untuk menghindari masalah apapun saat bepergian. Cocok untuk kargo berat. Angkutan kereta api merupakan solusi ekonomis bagi banyak produsen. Karena muatan berat dapat diangkut secara efisien dengan kereta api dan memakan waktu lebih sedikit dibandingkan perjalanan melalui jalur darat. Harganya terjangkau. Harga kereta api terjangkau artinya masyarakat dari semua lapisan masyarakat mampu melakukan perjalanan dengan kereta api. Keamanan. Dari sisi keamanan juga lebih aman dibandingkan alat transportasi lain dalam hal kecelakaan. Daya dukung yang besar, bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Kereta api memiliki daya dukung yang lebih besar dan fleksibel. Ramah lingkungan. Kereta api adalah mode transportasi yang paling ramah di lingkungan, menjadikannya lebih tepat bagi siapapun yang mempertimbangkan pelayaran ramah lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila informasi ini sangat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.